Halo, kami dari kelompok Integritas dan Gerakan Anti Korupsi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang alasan mengapa kami menggunakan media sosial untuk tugas ini. Pertama, saya akan menjelaskan alasannya. Alasannya dikarenakan sedang adanya wabah COVID-19 yang melarang perkumpulan dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya COVID-19, kita melakukan sosialisasi lewat media sosial. Selanjutnya, saya akan menampilkan pembuktian kita melakukan sosialisasi lewat media sosial. Ini adalah contoh kuesioner yang kami buat. Berikut adalah video sosialisasi yang kami buat. Hai teman-teman, nama saya Putri Yuni. Di video ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa sih integritas dan apa sih korupsi itu, serta apa sih gerakan anti korupsi. Eits, kalian tahu nggak sih perbedaan antara korupsi dengan mencuri? Pasti di antara kalian sudah tahu ya. Tapi pasti ada juga yang berpikir, korupsi dengan mencuri itu kan sama. Kalian jangan salah paham ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video ini. Halo, perkenalkan nama saya Maria Trisnawati, MPM 1942086. Di sini saya akan membahas mengenai integritas, saya akan membahas mengenai pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga contohnya. Di sini saya akan memulai mengenai pengertian integritas dulu. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Dalam kata lain, pengertian integritas ini adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan juga tindakan. Integritas adalah kemampuan untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten. Nah, di sini saya akan membahas perihal yang kedua mengenai ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu mematuhi peraturan dan etika organisasi. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, memegang teguh komitmen. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Yang keenam yaitu arif dalam membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian saya akan membahas contoh integritas sebagai berikut. Nah, di sini ada seorang karyawan yang bekerja di perusahaan XYZ yang bernama Tony. Pada suatu ketika, rekan kerja Tony yang bernama Agus menitipkan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya untuk presentasi minggu depan. Nah, pada hari itu, si Agus ini menitipkan dokumen kepada Tony karena keesokan harinya dia akan cuti dan tidak masuk kerja. Sebelum dititipkan, Agus berpesan bahwa dokumen tersebut tidak boleh ada seorang pun yang tahu isinya karena berhubungan dengan rahasia perusahaan. Nah, di sini jika Tony berintegritas tinggi, maka Tony akan menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak membukanya sama sekali. Karena orang yang berintegritas itu dia konsisten dalam ucapan, pikiran maupun tindakan. Jadi jika Tony berkata iya, maka dia tidak boleh membuka dokumen-dokumen tersebut. Dan orang lain pun tidak boleh membukanya. Jika Tony tidak berintegritas, maka ia akan membukanya dan tanggung jawab yang ia pegang akan hilang dengan begitu saja. Kemudian contoh yang lainnya seperti tidak mengingkar janji, jujur, kemudian tidak terlambat dalam melakukan apapun, atau dalam kata lainnya selalu tepat waktu.
kemudian berwawasan luas, dan lain sebagainya. Nah, integritas ini sangat penting untuk dijunjung tinggi karena jika orang yang berintegritas tinggi, maka ia adalah orang yang memiliki kualitas diri yang bagus. Halo, nama saya Julia Sinta, NPM 1942082. Saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Yang terutama adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Terdapat beberapa faktor yang ada dalam faktor internal ini. Antara lain ialah, yang pertama adalah sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia. Di setiap harinya, pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih, dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia-manusia di dunia, di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut. Dengan perilaku tersebut, tidak bisa diimbangi dengan pendapat yang diperoleh yang akhirnya terjadilah tindakan korupsi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Secara umum, penyebab korupsi ini banyak juga dari faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik, akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapat kekuasaan lebih tinggi, dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya muncullah tindakan korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas lancip ke bawah. Di hukum tersendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti bahwa banyak praktek-praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Sangat jelas, faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah dipentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin atau penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan, sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain, banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, yang akhirnya ketika ada peluang, mereka didorong untuk melakukan korupsi. Yang terakhir yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat, pasti ada sebuah organisasi yang berdiri. Biasanya tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah kelemahan struktur organisasi, aturan-aturan yang dinyatakan kurang baik, kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seseorang pemimpin. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindak korupsi jika di dalam struktur tersebut belum adanya kejujuran dan kesadaran diri dari setiap pengurus maupun anggota. Nama saya Jeki Lim, MPM 1942174. Di sini saya akan menjelaskan gerakan anti korupsi. Apa itu gerakan anti korupsi? Gerakan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi pada diri sendiri. Maka kesadaran dan karakter anti korupsi harus dibangun melalui pemahaman dan pembentukan budaya masyarakat muda yang secara tegas menjauhi segala bentuk korupsi. Dari internalisasi kultural yang berpengaruh hingga personal, diharapkan mampu membentuk generasi anti korupsi yang bertahan sejak dini hingga ketika
menjabat di kepemimpinan bangsa kelak. Salah satu contoh anti korupsi adalah masuk kelas dengan tepat waktu. Hai teman-teman, di awal video tadi saya sempat bertanya perbedaan antara korupsi dengan mencuri kan? Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan korupsi dengan mencuri. Korupsi sendiri mempunyai arti yaitu tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, kalau mencuri itu apa? Kalau mencuri itu tindakan mengambil hak orang lain tanpa seizin si pemilik. Kalau korupsi itu contohnya seorang bendahara kelas yang sudah diberikan kepercayaan kepada teman-temannya untuk menjaga keuangan kelasnya, akan tetapi dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Semisal, dia mengambil uang itu tapi mengatasnamakan pengeluaran kelas. Dengan itu, dia memanipulasi data pengeluaran kas tersebut. Nah, hal tersebut bisa dibilang sebagai korupsi. Terus kalau mencuri itu yang bagaimana? Nah, kalau mencuri itu contohnya, si Doni mengambil pensil milik si Rika tanpa sepengetahuan si Rika. Berarti si Doni mengambil hak milik si Rika tanpa seizin si Rika. Itu disebut mencuri. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.